Perkenalkan, saya Bagas Cahyo Purnomo dengan NIM 124 dari kelas PWEBC. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas PW kelas PWebC mengenai resume kuliah tamu dengan tamu Profesor Andreas Rusnyak. Di sini adalah bukti pelaksanaan kuliah tamu yang telah saya lakukan, di mana di sana saya berfoto dengan Profesor Andreas Rusnyak. Yang akan saya bahas dalam presentasi ini, yang pertama adalah ringkasan materi, yang kedua adalah ide final project, dan yang terakhir di sini adalah tahapan-tahapan pemerintahan ide final project. Mungkin saya akan lanjut langsung ke pembahasan pertama, yakni ringkasan materi. Nah, dari apa yang telah saya pahami dan saya ringkas mengenai materi yang disampaikan oleh Profesor Andreas Susnyak, di sini saya ada 4 poin yang bisa saya pahami dan saya sangat jelas mengenai hal ini. Yang pertama di sini ada design thinking, terus proses dalam design thinking itu sendiri. Yang ketiga ada customer experience, dan yang terakhir adalah how to generate idea. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai design thinking. Apa sih? Mungkin kita sudah pernah mendengar ataupun sering mendengar mengenai design thinking. Nah, apa sih sebenarnya design thinking itu? Menurut saya di sini design thinking adalah sebuah proses di mana proses ini berulang dengan tujuan untuk mencari kebutuhan dari user atau seseorang yang menjadi tujuan dari aplikasi kita atau program kita. Terus di sini juga digunakan untuk lebih mengenali dari user tadi. Setelah itu, hal ini juga digunakan untuk mengasumsikan challenge atau tantangan yang ada yang mungkin terjadi dengan ide-ide kita. Setelah itu di sini kita juga akan mendefinisikan lagi apa sih masalah-masalah tadi itu, apa masalah-masalah yang telah kita temukan dalam sebuah startup kita atau masalah kita. Jadi setelah ditemukan, kita mendefinisikan lagi, kita pecah lagi, apakah itu benar-benar masalah, apakah ada masalah lain yang mungkin ada pada aplikasi atau startup kita. Jika kita berpikir, saya itu juga sekaligus untuk membuat sebuah inovasi dan solusi yang sangat kreatif. Nah, dalam desain thinking sendiri ada 5 proses yang secara umum dilakukan. Yang pertama di sini adalah empathize, dilanjut dengan define, yang ketiga di sini ada ideate atau pembuatan ide, ada prototype, dan diakhiri dengan tes. Nah, lalu apa sih empathize itu? Empathize di sini itu kita akan menyoroti masalah yang ada, dan juga selain masalah itu ya, kita juga akan menyoroti resiko dari masalah itu, dan juga kita akan berpikir apakah resiko tersebut memiliki peluang yang dapat kita kembangkan ke depannya untuk menjadi sebuah bisnis tertentu. Nah, lalu setelah kita melakukan itu, yang kedua di sini ada define. Nah, define ini sendiri itu kita akan menemukan atau mengerjakan kemungkinan peluang tadi. Nah, terus setelah itu kita juga akan menentukan tantangan. Karena di setting sendiri juga tadi kan ada mengasumsikan tantangan. Nah, mengasumsikan tantangan sendiri itu ada di proses kedua, yakni proses define. Jadi kita akan mendefine atau mendefinisikan apa tantangan kita. Apa tantangan yang akan kita lakukan jika bisnis kita A gitu. Jadi dalam tahap kedua di sini kita akan mendefinisikan tantangan yang mungkin terjadi dalam bisnis kita. Nah, yang ketiga, ideate atau pengumpulan ide. Nah, ide sendiri akan mengumpulkan ide, dan ide tadi akan diprioritaskan untuk memperdalam ide-ide terbaik. Jadi saat kita empathize, kita mencari ide itu pastinya banyak. Entah itu idenya bagus, idenya gila, idenya mungkin terdengar tidak masuk akal. Pasti akan ada banyak ide-ide tersebut. Nah, di ideate ini kita akan memprioritaskan mana ide-ide yang mungkin bisa kita lakukan, mana ide-ide yang unik, mana ide-ide yang biasa. Di sini kita akan menyortir lagi ide-ide itu tadi, dan akan memprioritaskan ide-ide yang lebih unik, yang lebih unggul, yang mungkin bisa kita kembangkan ke depannya. Nah, untuk proses keempat di sini ada prototype. Prototype sendiri seperti kata-katanya sudah sering kita dengarkan. Jadi prototype di sini kita akan membuat prototype dari sebuah
Kalau bikin startup ya startup, kalau misalkan bikin aplikasi ya aplikasi, kalau misalkan bikin website ya website, seperti itu. Untuk tes sendiri ya kita akan menguji apakah prototipe tadi itu sudah sesuai dengan yang kita mau, apakah sudah sesuai dengan rancangan kita dan kebutuhan dari kita, kebutuhan yang telah kita tetapkan, seperti itu. Nah, lalu di sini juga saya lebih memahami mengenai customer experience. Jadi customer experience atau pengalaman user. Jadi di sini adalah membuat sebuah aplikasi yang digunakan untuk khalayak umum atau sebuah hal yang digunakan untuk khalayak umum lebih baik bagi kita untuk berfokus pada customer experience. Jadi kita harus memfokuskan pada user, bagaimana mereka, apa kebutuhan mereka, bagaimana mereka bisa nyaman, bagaimana mereka bisa menggunakan aplikasi kita dengan nyaman dengan hal ini. Misalkan kita sudah berfokus pada customer experience dan kita sudah memberikan hal yang terbaik, maka hal ini dapat membuat produk kita, misalkan startup kita, itu akan lebih dilirik, akan digunakan lagi, akan disebarkan ke orang-orang lain. Jadi hal ini merupakan salah satu hal yang penting. Nah, lalu yang terakhir di sini adalah how to generate ide. Jadi bagaimana kita menemukan ide. Jadi ide itu nggak harus dari hal-hal yang rumit, unik. Jadi ide itu bisa juga dari hal-hal yang sederhana. Ada hal sederhana atau permasalahan sederhana yang bisa kita temukan ide solusinya. Walaupun kadang ide yang kita temukan gila, tidak mungkin, atau mungkin sederhana, tapi jika kita kembangkan dengan baik, jika kita generate, jika kita ideate, kita melalui proses ideate di desain yang tadi, maka kita bisa menemukan ide-ide yang unik, ide-ide yang bagus, ide-ide yang bisa kita kembangkan untuk kedepannya untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Saya akan lanjutkan ke ring pembahasan kedua, yakni ide final project. Ide final project saya di sini setelah melakukan kuliah tamu tadi itu mungkin lebih ke sektor. Jadi saya di sini mungkin akan lebih bergerak ke arah sektor agroindustri dengan permasalahan yang unik. Mengapa hal ini saya pilih? Karena ya satu, melihat situasi dan kondisi dari negara kita tempat kita tinggal. Indonesia merupakan negara dengan agroindustri yang cukup berpotensi. Namun untuk penerapan atau implementasinya sendiri masih sangat kurang. Oleh karena itu saya ingin berperan dalam hal ini dengan mungkin membuat web-web tentang agroindustri yang bisa membantu UMKM atau petani atau lain sebagainya. Tentunya dengan masalah yang unik, dengan melihat masalah menggunakan proses design thinking yang telah saya temukan tadi atau saya kemukakan tadi, seperti itu. Yang terakhir di sini tahapan-tahapan dalam memperolehan ide final project. Yang tahapan di sini seperti di proses design thinking. Yang pertama adalah empathize. Jadi di sini saya akan sudah mulai untuk menyoroti masalah-masalah di sekitar saya yang mungkin bisa saya temukan peluang untuk dijadikan sebagai ide dalam sebuah bisnis. Namun saat ini masih dalam proses mencari-cari lagi atau mengkaji-kaji lagi agar saya mempunyai banyak plan yang bisa saya kembangkan dalam pembuatan ide final project. Yang kedua, define, itu mendefinisikan tantangan. Dikarenakan tadi empathize-nya sendiri itu belum pasti, jadi di sini saya membuat setiap permasalahan tadi dengan tantangan-tantangan. Misalkan jika membuat sebuah sistem website perkenalan, itu tantangannya jenuh membaca orang Indonesia. Kalau misalkan kita tulisan saja, kalau misalkan gambar-gambar mungkin kurang informatif. Jadi banyak yang harus diperhatikan di sini. Yang ketiga, ideate, ya ini mengumpulkan ide-ide dan memprioritaskannya. Untuk edit sendiri masih dalam proses mengumpulkan ide, jadi belum untuk memprioritaskan mana yang penting, mana yang belum. Jadi seperti itu. Untuk prototipe sendiri, di sini prototipe belum sama sekali karena ya masih ada dua faktor. Yang pertama masih ide untuk website sendiri itu masih belum fix, belum final. Yang kedua di sini saya juga masih dalam proses mempelajari pembuatan website itu sendiri. Untuk tes juga masih menunggu prototipe jadi belum bisa dilaksanakan atau belum bisa dicicil juga. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.